Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Priyanti dari STAI Nida El Adabi jurusan PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi komunikasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi komunikasi efektif, implementasi komunikasi ekspresif, dan komunikasi refleksi dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan implementasi komunikasi efektif dalam pembelajaran. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi yang terjadi secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Komunikasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan saja, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Implementasi dalam pembelajarannya dalam komunikasi efektif yaitu 1. Menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Sebagai pengajar, kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkatan pemahaman siswa. Dalam arti, dalam berkomunikasi dan menjelaskan kepada siswa, seorang pengajar itu harus mengetahui tingkatan-tingkatan anak didik kita, gitu. Tingkatan SD, tingkatan SMPK, SMA, atau mahasiswa. Jadi itu harus disesuaikan. Kedua yaitu feedback yang konstruktif. Bagaimana seorang pengajar itu memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta memberikan saran untuk perbaikan. Sebagai seorang pengajar harus mendengarkan siswa dalam berkomunikasi ya. Biasanya digunakan dalam diskusi dan seorang pengajar itu harus memberikan respon kepada siswa agar siswa itu paham gitu mana kekuatan dari dia dan kelemahannya dalam menggunakan bahasa, kata-kata atau kalimat-kalimat. Nah, di situ sebagai pengajar harus memberikan contoh gitu kan, contoh atau memperbaiki apabila siswa itu tidak sesuai gitu bahasanya dalam berkomunikasi. Ketiga yaitu penggunaan media yang mendukung. Di sini kita harus seorang pelajar harus bisa memanfaatkan berbagai media, baik media audio, visual, dan multimedia. Kenapa harus bisa menguasai itu? Agar lebih untuk memperjelas lagi pesan yang disampaikan gitu, agar lebih siswa itu lebih bisa tanggap menerima dan lebih jelas menerima pesan yang disampaikan oleh pengajar. Berikutnya itu yang kedua yaitu implementasi komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan, emosi, dan ide secara jelas dan dinamis. Biasanya komunikasi ekspresif ini melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi wajah yang dapat memperkuat pesan verbal. Gitu. Pertama, implementasinya dalam pembelajaran pertama mendorong kreativitas. Mengajak siswa untuk mengekspresikan ide, perasaan mereka melalui berbagai bentuk seni seperti drama, puisi, atau lukisan. Di situ kita bisa tahu anak-anak ini memiliki bakatnya apa gitu, berkomunikasikah atau apakah mereka sudah mencurahkan segala
ide-idenya, perasaannya itu melalui seni. Yang kedua yaitu latihan berbicara di depan umum. Nah, terkadang memang kita seorang pengajar harus memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk berbicara di depan orang banyak gitu. Gunanya apa? Pertama, agar menimbulkan rasa percaya diri kepada siswa gitu. Biasanya komunikasi yang dilakukan di depan umum itu bisa dengan presentasi, debat atau diskusi kelompok gitu kan. Nah, ini untuk melatih siswa itu berbicara dengan ekspresi di depan orang banyak gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali latihan berbicara di depan orang banyak. Yang ketiga yaitu penggunaan ekspresi nonverbal. Apa itu? Yaitu menggunakan bahasa tubuh, menggunakan kontak mata dan intonasi suara untuk dalam berkomunikasi. Terkadang kita harus bisa memahami orang tersebut berkomunikasi marahkah atau lagi sedihkah, lagi bahagiakah, kita harus tahu. Taunya dari mana? Bisa juga kita bisa melihat gestur tubuhnya, di bahasa tubuhnya atau intonasi bahasanya. Terkadang kalau orang marah itu pasti suaranya akan keras, ya kan, akan lebih keras dibandingkan orang yang sedang bahagia. Pasti komunikasinya akan lebih lembut, ya. Bagaimana cara mengimplementasikannya gitu kan, yaitu kita harus bisa melihat gestur tubuh dari siswa kita gitu. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi respektif. Komunikasi respektif adalah komunikasi yang menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap pendapat, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Bagaimana cara mengimplementasikan dalam pembelajaran? Pertama yaitu dengan pendidikan karakter. Ya, mengintegrasi nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa pentingnya menghargai orang lain. Kedua, diskusi dan debat yang sehat. Itu merupakan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang konstruktif, di mana setiap peserta dihargai dan didengarkan. Jadi kita harus sebagai pendidik harus lebih bisa menghargai seandainya ada siswa kita yang mengeluarkan pendapat, dan seorang pendidik harus bisa lebih adil dan bijaksana dalam menerima pendapat para siswa. Ya, ketiga yaitu diskusi dan debat yang sehat. Nah, diskusi dan debat yang sehat ini mendorong juga siswa untuk selalu berpikir positif gitu, berpikir positif. Jadi belajar menghargai, ya, menghargai apakah itu usia temannya di bawahnya atau usia di atasnya. Jadi harus saling sama-sama menghargai. Untuk selanjutnya yang ketiga itu pengolahan konflik. Pengolahan konflik ini melatih siswa dalam keterampilan resolusi konflik. Nah, bagaimana siswa menangani perbedaan pendapat secara bijaksana dan penuh rasa hormat. Ya, jadi tidak malah menjadikan kerusuhan gitu dalam perdebatan ini. Justru mengambil sikap bijaksana gitu. Nah, sebenarnya dalam mengimplementasi pembelajaran di kelas itu bisa juga dengan cara komunikasi langsung, bisa juga menggunakan permainan, ya, seperti halnya penggunaan role play, body system gitu kan. Body system yang mana itu juga dengan metode itu juga kita akan membangun komunikasi dengan baik antara pendidik dan siswa.
ya, selain di kelas tapi juga komunikasi secara dengan permainan. Seperti metode role play bisa digunakan untuk melatih siswa untuk komunikasi efektif dan ekspresif. Siswa diberi skenario tertentu dan di mana untuk memainkan peran yang berbeda-beda. Hal ini membantu mereka memahami perspektif orang lain dan mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik. Yang kedua bisa dengan program body system, yaitu sebuah sekolah melakukan body system di mana siswa yang lebih tua membimbing siswa yang lebih muda. Ini juga bisa membantu mengembangkan komunikasi respektif di mana siswa belajar untuk menghargai dan mendukung satu sama lain. Nah, inilah komunikasi yang harus kita pelajari dalam pembelajaran. Karena dengan komunikasi dengan baik, tutur kata yang baik, kesopanan tutur kata, kata-kata dan kalimat yang baik itu akan memperlancar komunikasi kita dengan orang lain dan mempermudah kita dalam menyampaikan informasi biar orang lain lebih mudah gitu, dan apa yang kita bicara lebih tersampaikan oleh siswa kita. Begitulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.